Kalau kemarin kita punya Kamen Rider Double, dua orang menjadi Kamen Rider dengan tubuh yang sama. Sekarang kita punya Revise, dua orang dengan satu tubuh yang sama menjadi dua orang Kamen Rider. Ini sesuatu yang menarik dan pas episode 1 sudah dimulai, saya langsung jatuh cinta dengan series ini. Makanya bagi kalian yang belum nonton, nonton sekarang juga. Jadi nggak kena spoiler, bersama saya Faris kembali menemani kalian. Mari kita bahas langsung aja yuk, Kamen Rider Revise episode 1. Di awal scene, kita udah dibawa ke suatu tempat di Amerika Latin pada tahun 1971, dimana ini sebuah flashback yang menceritakan sekumpulan Indiana Jones yang sedang mencari sebuah harta karun ataupun artefak. Gak sengaja ada seseorang yang memegang kuas menemukan sebuah stem, dan gak sengaja ia gunakan ke dirinya sendiri. Sebuah kata unik yang diucapkan oleh orang ini yaitu, "Oh, great!" Percaya atau enggak, karena Revise ini sendiri temannya adalah iblis, yang dimana dari awal poster dan penampakan Iki dan Vice ini referensinya menuju kepada Jojo. Dan ini enggak sekali Kamen Rider series ini referensinya Jojo. Orang yang ngomong "Oh great" adalah kata-kata yang sering diucapkan oleh Josuke Higashikata. Bedanya kalau Josuke ngomongnya "Great Todaze". Ketika ia sedang senang atau sedang bersemangat. Setelah itu, orang tersebut pun membangkitkan iblis yang ada di badannya dan terserang oleh iblis tersebut. Momen itu untungnya direkam dan disimpan hingga 50 tahun kemudian. Lalu kita diperlihatkan dua orang yang menyaksikan video tersebut bernama George Karizaki dan Yujiro Wakabayashi. Dan mereka ini menyimpan sebuah stem yang sudah didapatkan di tahun 1971 tersebut. Yang satu namanya George, seorang bapak dari Jojo, dan yang satu namanya Yujiro Wakabayashi, kiper dari Nankatsu. Saya dari awal cast Kamen Rider Revise ini penasaran sama Yujiro Wakabayashi. Kayak kenal gitu di mana dia. Dan ternyata Yujiro Wakabayashi ini adalah Mang Kota Fukuda. Ia sempat bermain di Kamen Rider Amazon. Scene berganti, kita ditunjukkan markas dari Deadmans. Deadmans ini adalah musuh utama yang ada di Kamen Rider Revise. Markasnya udah kayak UFO aja ya, tapi cemil kalau misalnya saya salah ucap ya. Nah, Deadmans ini ada 4. Yang pertama Gifu. Dia adalah sosok batu atau patung yang belum dibangkitkan, dan dia adalah pemimpin dari semua Deadmans. Kedua ada Aguilera. Nah, dia adalah pemimpin cadangan karena sebenarnya dia adalah istri atau selir atau kekasih ya. Bisa dibilang pujaan hatinya si Gif dan ingin membangkitkannya. Ketiga ada Olteka. Namanya udah kayak lem ya. Alteco. Dia adalah anggota dari Deadmans juga. Dan yang terakhir Julio. Julio ini memakai topi sombrero dan dia juga merupakan anggota dari Deadmans. Kalau lihat dia itu kayak ragil, sumpah. Pakaian yang mereka pakai ini mungkin kalian familiar ya. Ya, pakaian ini berasal dari Meksiko. Kembali lagi kepada George dan Yujiro. Mereka ini ternyata punya perusahaan bernama Phoenix yang bergerak dalam bidang iblis, membuat senjata stem untuk mengalahkan Deadmans. Tetapi mereka mengalami kerugian yang banyak karena pada saat diserang itu ada beberapa stem yang diambil. Seperti yang kita lihat, Spider Stem. Untuk menambah kekuatan, George ini akhirnya bisa membuat sebuah rider system yang bernama Revise, dan sudah mendapatkan user yang cocok, yaitu Igarashi Daiji. Scene berlanjut ke onsen, dimana onsen itu adalah kediaman dari Igarashi. Dan di situ ada foto dari Kazuyoshi Miura. Beliau merupakan salah satu pemain bola asal Jepang yang usianya udah gak muda lagi. Lalu kita diperlihatkan Igarashi Iki, MC sekaligus Kamen Rider dari Revise. Di sini diperlihatkan juga yaitu menendang ember ke tempatnya kembali, memperlihatkan bahwa ia bukan sekedar suka sepak bola, tetapi juga pemain bola yang handal. Ibunya bernama Igarashi Yukimi, seorang pekerja keras yang gak mau sehari pun libur dari bisnis keluarganya. Bapaknya bernama Igarashi Genta. Beliau adalah orang yang gabut sehingga apapun yang dia lakukan itu selalu direkam. Kecuali beliau lagi BO mungkin ya gak akan direkam. Iki ini memiliki dua adik. Yang pertama Igarashi Daiji. Dia adalah kandidat utama dari Kamen Rider Revise. Dan adiknya yang bungsu bernama Igarashi Sakura. Yah,
Ketika dia menggerai rambutnya, disitulah hatiku terurai. Iki ini dalam beberapa hari sering sekali melihat hal-hal yang aneh, yang merupakan iblis dari dirinya sendiri. Asalnya hanya suaranya saja, tetapi lama-kelamaan Iki ini bisa melihat wujudnya. Scene dilanjutkan dengan perbincangan kakak dan adik. Daiji ini bilang ke kakaknya, kenapa sih kakak nggak mengejar impian kakak? Kan kakak dengan mudah bisa mengejar impian kakak jika kakak benar-benar mengejarnya. Dan scene berlanjut memperlihatkan foto Iki yang sedang bermain sepak bola. Iki ini hanya bilang, jangan khawatirkan aku. Kalian tahu sendiri anak sulung itu bebannya sangat berat dan tidak bisa semaunya. Apalagi Iki yang mempunyai bisnis keluarga, pewaris utama, dan ia nggak mau adiknya yang memiliki cita-cita yang lebih baik darinya ini terhambat karena bisnis onsen ini. Egois memang, tapi namanya juga kakak. Scene kembali ke para Deadmans, di mana Julio dan Olteka ini berhasil mengambil tumbal pertama untuk iblis mereka di episode pertama. Dan stemnya ini adalah Mammoth. Berlanjut di mana Phoenix ini sedang mengumumkan bahwa mereka sudah menemukan rider system yang akan bisa melawan para Deadmans ini. Dan di sini kita diperlihatkan stem-stem yang sudah dibuat dan dipisahkan oleh Phoenix. Ada Rex, Megalodon, Eagle, Mammoth, Brachio, Lion, Kamakiri, Ptera, Kong, dan Jackal stem. Itu semua mewakili Decade, Den-O, Zio, Kuga, Gaim, Faiz, Forze, dan X8. Tetapi acara mereka ini kedatangan tamu yang tidak diundang. Para Deadmans juga Akuma ini menyerang Phoenix. Hiromi Kadota, salah satu anggota dari Phoenix yang saya lupa ucapkan tadi, mencoba untuk menggunakan Revive System. Tapi nggak berhasil. Karena George ini emang udah bilang bahwa si Hiromi ini gak akan bisa untuk menggunakannya. Dia malah memisahkan satu Akuma atau iblis yang berada di dalam dirinya. Dan bunyi Akuma ini seperti singa, atau perasaan saya saja. Lalu Daiji ini ingin mencoba untuk berubah menjadi Revice, tetapi bayang-bayang dari Hiromi yang gagal ini membuatnya ketakutan dan kena mental. Makanya ia tidak bisa untuk menggunakan Revice Driver pada saat itu. Karena hal itu, iblis Mammoth ini menyerang orang-orang di sekitar mereka, termasuk ibu dari Iki. Dan bayangin aja oleh kalian sendiri, digaplok sama Mammoth itu rasanya seperti apa. Di situ Iki langsung setuju untuk membuat kontrak dengan iblis yang berada di dalamnya demi menyelamatkan keluarganya. Walaupun awalnya iblis ini mau makan ibunya Iki, tetapi dengan kekuatan rider system dari Revice, Iki ini bisa mengendalikan iblis miliknya sendiri dan berubah menjadi Revive dan Vice. Uniknya lagi, percakapan batin atau telepati mereka ini digambarkan oleh sebuah chat online. Lucu. Di sini si George juga mengucapkan great. Dimana kita lihat Indiana Jones di awal itu benar adalah bapaknya si George. Di sini nih, pas mulai berantem, dimulailah opening dari Revice, Live Devil. Dimana lagunya asik banget coy. Scene berantemnya juga menarik, keren, apalagi pas si Ikinya ini nendang kroco-kroconya ini ke tembok. Beh, itu linu langsung leher, bukan patah lagi itu. Dan senjata yang mereka pakai Oin Buster 50. Nama Oin ini diambil dari kata cap, dan Buster ini senjata juga 50 yang berarti 50 tahun Kamen Rider Anniversary. Bisa digunakan sebagai kapak juga senjata tembak. Mirip-mirip punya Kabuto lah ya. Vice ini adalah karakter yang mempunyai sifat fourth wall interaction, di mana ia sadar bahwa sebenarnya kita itu sedang menontonnya dan berinteraksi dengan kita. Sangat menarik kan? Scene ini diakhiri dengan epic moment 2 stamping finish yang dilakukan oleh Revive dan Vice. Scene dilanjutkan dengan Iki yang mengembalikan Revice Driver karena merasa gak pantas dan masih memiliki kewajiban lain, yaitu mengurus onsen keluarganya. Ditambah ibunya kini sakit. Sedangkan di kandang Deadmans, ini ada 2 stam yang diperlihatkan. Yang pertama Kamakiri, yang kedua Megalodon, Gaim, dan Decade. Saya suka banget nih dengan penampakan driver Revice ini di dalam casing sebuah PC, dimana keren aja setupnya. Kemarin sempat lihat juga setup driver 01 yang menjadi PC. Gokil. Episode 1 ini keren, epic banget. Case-nya keren, openingnya keren, Vice-nya apalagi. Dia itu nambahin keseruan dari Revice ini. Sakura yang keringetan juga salah satu keseruan sendiri bagi saya menonton Kamen Rider Revice. Gimana menurut kalian tentang episode Revice ini? Epic atau kurang?
komen di bawah. Dan terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir video ini ya. Mohon maaf bila ada salah ucap atau perkataan yang kurang berkenan. Adios.